Selamat malam Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam program Ngopeni Iman atau Ngopi di GKI Sepanjang. Tema kita pada malam hari ini adalah semikolon, yaitu tentang tanda baca titik koma. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami mengucap syukur jika pada malam hari ini kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami agar kami mau bersungguh-sungguh belajar mengenai firman Tuhan, agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, teks bacaan kita pada hari ini diambil dari Yeremia 23 ayatnya yang pertama hingga ke-6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yeremia 23. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang pengembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda kebenaran di zamannya Yehuda akan ada diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kehidupan manusia itu seperti perjalanan berlayar menggunakan sebuah kapal. Nah, ketika kita berlayar di tengah lautan, ketika ombak sedang tenang, kehidupan akan terasa begitu indah dan nikmat ya Bapak Ibu. Namun ketika hujan badai melanda atau gelombang tinggi melanda, perjalanan rasanya begitu sulit dan penuh dengan tantangan, kejutan, dan kekhawatiran. Sama seperti kehidupan manusia, ada kalanya begitu tenang, tanpa ada masalah dan kesulitan. Namun ada juga masa di mana kita diterpa badai yang hebat dan mengalami banyak peristiwa yang mendukakan dan penuh dengan tantangan. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bertahan di tengah situasi yang seperti itu? Ada hal penting yang dimiliki sebuah kapal untuk tetap bertahan di tengah terpaan badai, yaitu jangkar atau sauh. Jangkar itu sebuah alat untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga tidak berpindah dari tempatnya ketika diterpa angin dan gelombang yang tinggi. Di dalam menjalani kehidupan yang sedang diterpa badai, penting bagi kita untuk memiliki jangkar tersebut ya Ibu. Jangkar iman kita adalah pengharapan. Pengharapan bahwa di tengah badai yang hebat pun tetap ada cinta Allah, yaitu berupa pertolongan dan kekuatan yang dinyatakan pada kita. Maka untuk itu kita penting menjalani kehidupan dengan mengandalkan kuasa Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Kalau kita berjalan dengan kekuatan sendiri, hanya akan menuntun kita dalam keterbatasan dan kegagalan dan keputusasaan. Tepat dengan perayaan Minggu Kristus Raja pada minggu ini, kita akan menghayati kekuasaan dan kemuliaan Tuhan yang tidak terbatas di tengah kehidupan manusia. Penghayatan ini ketika kita memaknai semikolon atau tanda baca titik koma, Bapak Ibu, tanda baca ini menunjukkan bahwa kalimat
dapat saja bisa berakhir, namun penulis memilih tidak untuk mengakhirinya. Ketika semikolon ini dipahami dalam konteks Minggu Kristus Raja, maka dapat kita lihat bahwa penulis kehidupan itu adalah Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri yang menulisnya. Dan kalimatnya adalah kehidupan kita. Ketika Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk menjalani kehidupan, berarti Ia juga yang akan menolong dan menopang hidup kita. Di dalam bacaan kita pada saat ini, di ayatnya yang ke-3 dan yang ke-4, kita dapat lihat ada terjadi pemulihan terhadap kawanan kambing domba yang tersebar. Di sini kita lihat bahwa Tuhan sendiri yang akan mengambil inisiatif untuk mengumpulkan kawanan domba dari tempat mereka yang tercerai-berai dan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka dan mengangkat gembala-gembala yang baru. Menjadi sebuah hal yang indah ketika kita menjumpai ada pertolongan di tengah kesulitan untuk menemukan Allah di tengah kekacauan hidup. Terkadang hidup itu serupa dengan kambing domba yang terserak dan tercerai-berai, hilang arah dan berada dalam ketakutan. Kekacauan hidup membuat kita dengan mudah memutuskan untuk menyerah. Namun di titik inilah justru Allah menjumpai kita. Dia bukan hanya dapat menjumpai kita di saat hidup yang tenang dan penuh kebahagiaan ya Bapak Ibu, namun dalam kekacauan dan ketakutan pun Dia dapat menjumpai kita. Maka berjalanlah terus untuk melanjutkan hidup dalam pengharapan. Di tengah kekacauan sekalipun, andalkan Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan berkarya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini tengah mengalami pergumulan hidup maupun mengalami gangguan kesehatan mental. Engkau sendiri yang akan menolong dan menopang kami ya Bapa. Dan kami akan selalu berharap pada dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, terima kasih telah bersama-sama mengikuti program Ngopeni Iman. Sampai jumpa dalam program Ngopeni Iman selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.